Hari ini kita akan lakukan penginjilan. Saya akan ketemu siapapun orang yang ada dalam satu aktivitas hari ini. Saya akan menginjili dorang. Nanti ada satu teman yang rekam saya dari jauh dan kita akan lihat bagaimana dong punya respon. Jadi jangan takut kalau ada yang tolak, ada yang responnya dingin, tidak apa-apa. Kita tetap maju. Kami dari Sentani baru tiba saja di Polimak. Ini adalah kantor dari tempat tong kafe. Surat dari sini, tong mau minta dorang untuk cap. Jadi setelah cap baru urusan hari ini beres yang berkaitan dengan magang. Nanti setelah itu baru di sekitaran Polimak sini. Saya kalau lihat ada orang yang lagi sendiri atau lagi tidak ada kesibukan, saya akan dekati mereka, langsung saya injili mereka. Nanti kameramennya ada Kakak Randy yang siap video langsung di lapangan, bukan settingan. Kasih ya, sama. Masih tetap lakukan misi yang tadi di Polimak itu sempat ditolak. Di bagian song bicara apa dia langsung bilang stop, tidak bicara. Tidak apa-apa, kita hargai. Jadi kebetulan tadi pas lewat jalan di Skyline sini ada anak muda, kayaknya dia lagi parkir motor baru lagi tunggu-tunggu. Coba kita dekati dia saja. Nah, kita berdoa supaya dia tetap tenang, tidak terganggu. Ayo. Halo. Minta waktu sebentar, Kak. Mau tanya sama Kak, bisa Kak? Tanya-tanya sebentar aja. Saya ada pelayanan, Kak. Jadi kalau misalnya hari ini tong kecelakaan, baru tong masuk. Nah, saya mau tanya, Kakak punya posisi, Kakak ada di mana? Di surga atau di neraka? Kakak yakin ya? Ya, jadi Kakak agama Kristen toh, Kakak Titus. Titus masih ragu-ragu untuk kita akan masuk surga atau sudah yakin sekali 100% akan masuk surga? Masih ragu-ragu ya Kakak. Pada awalnya Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Itu pernah dengar di sekolah minggu. Hawa bikin dosa. Akhirnya Tuhan bilang, kamu keluar dari Taman Eden. Dapat usir langsung. Jadi Tuhan pertama tuh tinggal dengan manusia. Tuhan mau hidup sama-sama dengan orang ini. Tuhan mau hidup sama-sama kayak waktu itu dekat. Tapi begitu manusia bikin dosa, langsung manusia harus terpisah dari Tuhan Allah. Tuhan bilang juga dalam dia firman, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Jadi semua orang yang buat dosa itu otomatis dong harus mati. Manusia yang ada waktu itu, orang berusaha mau cari Tuhan, mau bicara dengan Tuhan seperti mula-mula di Taman Eden itu dong setengah mati. Karena apa? Karena dosa sebuah orang terpisah. Tuhan ini sudah maha kudus sekali nih, maha suci, baru manusia yang penuh dosa mendekat ke Tuhan tidak bisa. Tong ibaratkan itu seperti matahari. Kalau misalnya pesawat mau mendekat ke matahari pasti sudah bakar dari jauh. Harus kudus dulu baru bisa dekat dengan dia. Makanya Tuhan rasa kasihan nih, manusia nih semua yang saya ciptakan sedang harus terima hukuman kematian. Akhirnya Tuhan bikin jalan lagi. Dia kasih Yesus. Dia kasih Yesus itu yang semua orang bisa dapat kesempatan untuk kembali dengan dia, dengan Allah Bapa. Firman Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus itu jalan kepada Bapa. Jadi yang manusia yang sebenarnya menuju kematian itu Tuhan kasih jalan. Kan percaya Yesus langsung dapat keselamatan. Sekarang kembali ke kita. Apakah kita harus percaya Yesus atau tidak? Karena kalau sudah percaya Yesus, itu tidak akan pernah dapat keselamatan sampai kapanpun. Jadi saya tadi tanya kakak yakin selamat atau tidak? Kakak masih ragu-ragu. Tetapi begitu kakak mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kakak harus terima. Saya terima, oh itu baru tuh bisa klaim. Nanti saya akan masuk surga. Kalau telah terima Yesus otomatis
tidak ada kepastian keselamatan di situ kakak. Tuhan Yesus itu tidak bisa dia paksa orang. Dia bilang, kamu terima saya sudah mati buat kamu tuh, tidak bisa. Hanya kita punya keputusan saja. Tuhan, saya akui kau satu-satunya jalan yang saya hidup dan saya mau terima kau. Begitu kita nyatakan dengan kita hati, langsung kita bisa klaim keselamatan itu. Orang-orang Kristen, dong harus sadar barang ini. Itu bilang Kristen tapi kalau ku mati ku masuk mana? Aduh, saya tahu masuk kemana ya. Habis kemarin saya baru buat dosa ini, jadi saya baru bikin ini. Sebenarnya bukan itu. Yang penting dia mengerti saja dia terima Yesus kapan. Pertama kan Adam Hawa toh. Ini Adam Hawa. Nah, Tuhan ciptakan orang itu untuk hidup di surga, hidup kekal. Hidup kekal. Jadi ada kasih dan rencana Allah. Jadi manusia itu Tuhan sudah ciptakan untuk hidup sama-sama dengan dia sampai kekal. Jadi tidak pernah ada yang namanya kematian atau apapun. Tapi ada keadilan Allah juga. Jadi Allah selain dia baik, dia juga adil. Nah, dia keadilan ini yang bilang kalau semua orang yang bikin dosa harus mati. Awalnya kan dong bisa hidup sama-sama dia, tapi karena begitu buat dosa, Tuhan bilang upah dosa ialah maut. Jadi mautnya ke arah bawah, makanya hukumnya langsung orang bisa mati. Ada kemungkinan dong akan mati. Jadi dong mau kembali ke Tuhan lagi tidak bisa, karena ada dosa yang membatasi. Dong bilang Tuhan terlalu jahat, tidak, Tuhan itu dia adil. Kau buat A berarti akibatnya A. Manusia selalu mau buat baik, mau bikin apa semua, mau kasih persembahan, mau kembali kayak dulu, mau bangun hubungan dengan Allah kayak dulu, tapi tidak bisa karena ada dosa yang batasi. Takhta Allah yang maha suci ini saya tadi ibaratkan seperti matahari itu, saking kudusnya sampai manusia yang buat dosa ini nanti bisa mati kalau dekat-dekat dengan Tuhan. Tapi karena Tuhan rasa sedih manusia yang dia ciptakan untuk hidup sama-sama dengan dia di surga, tapi tiba-tiba orang harus terima Tuhan, dia punya hukuman mati. Makanya Tuhan langsung bikin jalan lewat Yesus. Jalan ini yang kasih putus pembatas di sini, pembatas dosa apa semua terhadap. Yesus sendiri juga bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ayat yang sering dengar terkenal itu kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi supaya kita dapat hidup kekal itu dia kasih dia anak, karena dia begitu mengasihi kita. Tadi saya tanya kakak yakin masuk surga atau tidak? Lalu kakak jawab, sama si ragu-ragu. Nah, kakak punya keraguan itu karena mungkin kakak belum yakin bahwa saya sudah terima jalan ini atau belum. Nah, tapi kalau semua orang yang sudah terima jalan ini, otomatis tidak perlu ragu. Itu seperti tiket lah. Jadi Tuhan Allah untuk masuk surga ini tiketnya hanya tong terima Yesus saja. Tong terima tiket itu, tong bisa masuk ke surga. Bagian kita itu kita kasih tahu informasi ini, karena selama dong belum terima jalan ini, dong posisi itu harus ditanya. Sayang sekali kalau dong tidak terima jalan ini toh, dong tidak terima jalan ini baru dong mati. Berarti otomatis dong terima hukuman yang memang Tuhan sudah tentukan dari awalnya. Sekarang langsung saya mau tanya kakak, kalau kakak mau berdoa di sini apa-apa, kakak bisa ikut, saya punya kata-kata doa juga. Oh, nanti sendiri saja ya kakak. Ya, tapi kakak sudah mengerti toh pentingnya kita terima keselamatan. Jadi itu tidak perlu ragu lagi. Nah terus tompu keselamatan itu toh kakak, itu memang satu kali, tapi tompu hidup ini perubahannya itu setiap hari. Jadi pertobatan itu setiap hari. Makanya orang begitu terima Yesus tidak mungkin langsung jadi kudus atau suci, tidak bisa. Mereka harus berdoa, mulai biasakan diri berdoa. Setelah itu mulai pasti kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati toh kak, langsung dia akan ubah. Saya punya kesaksian kakak, saya waktu hidup belum kenal Tuhan itu saya buat hal-hal yang tidak baik, kenakalan remaja, ya minum mabuk lah, semua kenakalan. Itu saya masih belum kenal Tuhan. Tapi suatu hari waktu saya dengar firman Tuhan, langsung saya dalam hati, Tuhan, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Tuhan hadir sudah dalam saya punya hidup, ubah saya punya hidup. Begitu saya nyatakan hal itu, langsung tiba-tiba saya pikiran untuk saya keinginan untuk
apa mabuk, saya keinginan untuk isap rokok, saya keinginan untuk isap ganja, semua hilang, semua lepas langsung. Saya langsung bikin doa, saya bilang Tuhan terima kasih. Itu sudah sapu titik balik dari sapu hidup itu. Dan sekarang saya mengerti, setelah saya mengerti tentang prinsip ini, oh benar, itu karena waktu itu saya terima Yesus sungguh-sungguh. Makanya dia hadir langsung, dia ubah sapu hidup. Saya sekarang terbeban untuk siapa-siapa orang yang paling tidak tuh sering tentang jalan keselamatan ini. Orang mau berubah, orang mau terima atau tidak, itu Tuhan pekerjaan. Makanya yang saya lakukan ke kakak ini seperti begitu kakak. Saya mau bagi saja, kakak yakin kan tidak kakak selamat? Kalau kakak tidak yakin, jawabannya ada di Yesus. Kakak tinggal terima Yesus. Tidak ada jalan lain, tidak ada tempat lain. Terima kasih, saya harap kakak bisa berdoa. Banyak. Jadi, kalau kakak berdoa, nanti saya mau kasih tahu aja kakak. Tong iman ini seperti tanaman dalam pot, jadi masih kecil sekali. Itu harus ada yang siram terus. Nah, yang siram itu adalah tong berdoa sama firman Tuhan. Kalau setiap hari bisa berdoa, isi dengan firman setiap hari, nanti tong bisa bertumbuh. Tapi begitu terima Tuhan tuh sudah kayak benih kecil, bibit kecil. Tapi kalau tidak isi dengan air, itu sama saja, nanti layu, kering. Begitu kakak terima Yesus, itu tidak semerta-merta kakak punya hidup bisa langsung kudus, tapi kakak bisa mulai berdoa. Nanti Roh Kudus pasti akan bekerja dalam kakak punya hidup. Mungkin selama ini kakak pernah dapat ajaran kayak begini di mana begitu? Belum pernah ya kakak. Kita bisa berdoa, kakak bersyukur saja ya kakak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, hamba bersyukur bersama kakak Titus di sini. Kami sudah bahas tentang kebenaran, keselamatan itu hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih hari ini Engkau ajar kami untuk merenungkan hidup kami dan menyikapi hidup kami dengan perubahan-perubahan. Karena dengan Engkau saja kami bisa selamat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Ini doa kami bersyukur. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kakak, terima kasih lagi untuk waktunya. Tuhan berkati. Oke, tadi bersyukur kakak Titus terbuka. Tadi mau DMK atau doa menerima Kristus, tapi karena kakak Titus bilang nanti dia berdoa sendiri, ya saya sudah kasih tahu kakak berdoa begini, dan kakak kalau mau bertemu kakak harus begini-begini. Saya sudah kasih tahu beberapa prinsip dasar. Oke, kita lanjut lagi. Semoga ada orang yang kita bisa ketemu dan layani. Terima kasih. Let's go. Sekian perjalanan saya. Intinya jadikan penginjilan tuh gaya hidup kita. Jadi di mana saja kita berada, marketplace-nya kita, tempat tong bekerja, tempat tong beraktivitas, di situ kalau lihat satu dua orang, asumsikan bahwa semua orang itu butuh keselamatan. Karena memang keselamatan kita harus bagi ke semua orang. Jadi siapapun dia, kita punya teman pelayanan, orang Kristen sekalipun, perlu kita pastikan, kau yakin kau masuk surga? Kalau kau yakin, apa yang buat kau yakin? Ya. Jadi kita mempertegas lagi dia punya keyakinan. Jadi tidak ada salahnya kita bisa melayani siapa saja, karena keselamatan kita harus beritakan. Dan jangan lupa selalu libatkan Roh Kudus, selalu libatkan Tuhan. Tuhan berkati. Shalom. Sampai jumpa di pelayanan-pelayanan selanjutnya. God bless.